Aku kira hidupku udah flat banget. Hari-hariku berjalan seperti mesin yang diprogram. Bangun pagi, siapin sarapan, beresin rumah, lalu nunggu suami pulang kerja. Suamiku sibuk banget dengan pekerjaannya. Hampir nggak pernah punya waktu buat aku. Kalaupun pulang lebih cepat, biasanya udah capek. Pengennya langsung tidur, atau main sebentar sama HP sebelum matanya terpejam. Aku sering mikir, apa hidupku cuma gini-gini aja ya? Jadi istri yang nungguin suami, padahal aku juga pengen diperhatiin. Diajak ngobrol, diajak ketawa bareng kayak dulu lagi. Sampai suatu hari, aku keluar rumah buat sekedar ngopi sendirian. Aku bukan tipe yang sering nongkrong di luar sebenarnya, tapi hari itu aku merasa butuh udara baru. Rasanya sesak banget di rumah. Aku masuk ke sebuah kafe mewah yang baru buka di daerah kota. Tempatnya modern banget. Interiornya elegan, lampu-lampu kuning hangat yang bikin suasana nyaman, dengan aroma kopi yang kuat langsung nyambut begitu aku buka pintu. Awalnya aku cuma duduk di pojok, buka laptop, pura-pura sibuk ngetik padahal nggak ada kerjaan. Aku cuma butuh alasan biar nggak kelihatan sendirian. Dari sudut mataku, aku lihat ada seorang pria masuk. Gayanya rapi, jas yang dipakainya kayak mahal banget, rambutnya klimis, dan langkahnya penuh percaya diri. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada aura berbeda dari dia. Pembawaannya cool banget, tatatannya tegas, tapi pas dia senyum ke barista, senyum itu hangat banget. Nggak lama kemudian, entah gimana, pria itu duduk nggak jauh dari meja aku. Awalnya aku nggak peduli, aku masih pura-pura sibuk dengan laptopku. Tapi, tiba-tiba dia nyapa aku. Sendiri ya, suaranya berat, enak banget didengar. Bikin aku otomatis menoleh. Aku agak kaget, karena biasanya aku nggak gampang nyambung sama orang asing. Tapi dari cara dia ngomong, aku bisa ngerasain kalau dia orang yang terbiasa memimpin, biasa ngomong di depan orang banyak. Aku senyum kikuk dan jawab, "Iya, kebetulan lagi pengen ngopi sendiri aja." Dia ketawa kecil, lalu bilang, "Sama, saya juga. Padahal kita butuh waktu buat diri sendiri." Dari situ, obrolan ringan mulai ngalir. Dia ngenalin diri, namanya Adrian. Dari cara dia cerita tentang bisnis, tentang meeting yang katanya tadi baru kelar, tentang tim yang dia kelola, aku langsung mikir, wah, ini sih pasti CEO sukses. Aku makin terkesan waktu dia ngomong soal visi hidupnya, soal gimana dia ngatur orang-orang di perusahaannya biar tetap loyal dan semangat. Cara dia nyeritain itu nggak bikin bosen, malah aku jadi terhipnotis. Matanya tajam banget setiap kali nempel ke mataku. Tatapan yang bikin aku salah tingkah. Rasanya udah lama nggak ada laki-laki yang bisa bikin aku deg-degan cuma gara-gara kontak mata. Obrolan yang awalnya basa-basi, entah kenapa berubah jadi intens. Aku lupa kalau aku sebenarnya istri orang. Aku lupa kalau di rumah ada suami yang lagi kerja keras. Yang aku pikirin cuma betapa nyamannya ngobrol sama Adrian. Betapa aku merasa dilihat lagi, didengerin lagi, dihargai lagi. Perasaan yang udah lama banget hilang dari hidupku. Setelah ngobrol lumayan lama, Adrian akhirnya pamit duluan. Tapi sebelum pergi, dia bilang, "Kamu enak diajak ngobrol. Jarang saya bisa ketemu orang yang nyambung begini. Kalau kamu nggak keberatan, boleh saya minta nomor?" Aku sempat ragu sepersekian detik. Tapi bodohnya, aku kasih juga nomor HP-ku. Dia senyum puas, lalu pergi dengan langkah tegapnya. Sejak hari itu, komunikasi kami nggak berhenti. Malam itu juga, Adrian langsung kirim pesan. Bukan sekedar basa-basi, tapi kalimat yang bikin aku merasa penting. "Hati-hati pulang tadi. Semoga nyamannya ngobrol tadi ke bawah sampai tidur ya." Aku senyum-senyum sendiri baca pesannya. Rasanya gila, kayak remaja jatuh cinta lagi. Padahal aku salah. Aku tahu aku harusnya nggak baper. Tapi rasanya sulit. Besoknya dia kirim pesan lagi lebih panjang. Kami mulai saling cerita kehidupan masing-masing. Dia nanya, apa kesibukanku? Aku jawab jujur, kalau aku kebanyakan di rumah karena suamiku sibuk kerja. Dari situ aku bisa ngerasain gimana perhatian dia tumbuh. Dia sering bilang, "Kamu nggak boleh kesepian gitu. Kamu berhak bahagia." Kata-kata itu sederhana, tapi bikin aku merasa ada yang peduli lagi sama aku. Hari demi hari komunikasi makin intens. Chat malam-malam, teleponan panjang sampai aku ketiduran.
Bahkan kadang kami video call, cuma buat saling lihat wajah. Suamiku gak pernah sadar, karena dia memang sibuk. Rasanya aku menemukan ruang baru yang selama ini kosong di hatiku. Aku tahu ini salah, tapi rasanya nagih. Sampai akhirnya, Adrian ngajak ketemu lagi. Dia bilang pengen ngobrol lebih serius. Katanya ada hal yang pengen dia ceritain langsung. Aku deg-degan waktu baca pesannya. Bagian dari diriku tahu aku harus nolak, tapi bagian lain dalam diriku justru penasaran dan excited. Aku merasa seperti ada kehidupan baru yang lebih berwarna. Aku merasa dihargai, dicari, bahkan ditunggu. Hari itu akhirnya datang. Aku sengaja dandan lebih rapi, pilih baju yang sedikit lebih berani dari biasanya. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antusias. Saat aku tiba di kafe itu lagi, Adrian sudah ada di sana, duduk menunggu dengan senyum yang bikin aku semakin salah tingkah. Dia langsung berdiri, narik kursi buat aku. Sikapnya gentleman banget. Obrolan kami mengalir lagi, kali ini lebih personal. Dia mulai nanya hal-hal yang lebih dalam, kayak apa mimpi terbesarku, apa yang bikin aku bahagia, bahkan sampai apa yang bikin aku terluka. Aku tanpa sadar cerita banyak hal, termasuk soal rumah tanggaku yang terasa hambar. Dia nggak pernah ngejudge, malah ngasih semangat, dan bilang kalau aku pantes dapat kebahagiaan. Di titik itu, aku merasa aku makin jatuh. Tatapan matanya setiap kali aku bicara, bikin aku merasa penting. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku lagi main api. Tapi justru api itu yang bikin aku hidup lagi. Aku nggak bisa bohong. Aku menikmati setiap detik yang aku habiskan sama Adrian. Dan saat kami pamit pulang, ada momen singkat ketika tangan kami bersentuhan. Listrik kecil seakan mengalir dari ujung jariku sampai ke seluruh tubuhku. Aku menatapnya. Dia menatap balik. Dan dalam diam, ada sesuatu yang gak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Sejak saat itu, aku tahu, aku sudah terlalu jauh. Malam itu, di kamarku sendiri, aku rebahan dengan hati yang campur aduk. Suamiku tidur di sampingku. Wajahnya lelah, tapi damai. Aku menatapnya lama, lalu berbalik, mengambil HP-ku dan membuka chat dari Adrian. Aku senyum kecil, lalu mengetik balasan panjang. Hatiku terbelah dua. Aku tahu, ini awal dari sesuatu yang mungkin gak bisa aku hentikan lagi. Hari-hari setelah pertemuan kedua itu berubah jadi sesuatu yang berbeda buatku. Adrian gak pernah berhenti kasih perhatian. Setiap pagi selalu ada pesan masuk di ponselku. Selamat pagi cantik, jangan lupa sarapan ya. Atau kadang lebih manis lagi, aku pengen jadi alasan kamu senyum hari ini. Pesan sederhana kayak gitu aja bikin aku ngerasa penting lagi, bikin aku ngerasa diperhatiin, sesuatu yang udah lama banget gak aku dapetin dari suamiku. Adrian juga selalu ngajak aku keluar, bukan sekadar kafe biasa, tapi tempat-tempat yang aku bahkan gak pernah bayangin bisa masuk ke sana. Restoran fine dining dengan cahaya lilin yang redup, musik jazz pelan yang mengiringi, pelayan yang berdiri sopan siap ngelayanin setiap permintaan. Aku duduk di hadapannya, merasa kayak seorang ratu. Dia selalu memperlakukan aku istimewa, seolah nggak ada orang lain di dunia ini yang lebih penting dari aku. Bukan cuma sekali dua kali, bahkan pernah Adrian ajak aku ke hotel berbintang. Katanya cuma buat ngobrol, buat quality time berdua karena di kafe terlalu banyak orang. Aku awalnya ragu, tapi tatapan matanya yang penuh keyakinan bikin aku luluh. Dan memang, dia nggak langsung ngapa-ngapain. Dia cuma duduk di sofa ngajak aku cerita panjang tentang mimpinya, tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia bangun bisnisnya dari nol. Aku yang biasanya gampang bosen justru betah dengerin dia berjam-jam. Cara dia bercerita, cara dia menatap, dan caranya bikin aku merasa aman, semuanya kayak jebakan halus yang bikin aku makin terjerat. Kadang, dia sengaja duduk lebih dekat, tangannya nggak sengaja menyentuh jemariku. Sentuhan kecil itu aja udah bikin jantungku deg-degan gak karuan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku main api. Tapi ada sisi dalam diriku yang justru merasa hidup kembali. Aku gak lagi merasa jadi istri yang diabaikan. Aku merasa jadi perempuan yang diinginkan. Malam itu, ada satu momen yang gak akan pernah aku lupakan. Adrian ngajak aku ke private room di salah satu hotel mewah.
Kamarnya luas, pencahayaan remang-remang, dengan aroma parfum mahal yang samar-samar. Dia duduk di sampingku, lebih dekat dari biasanya. Obrolan kami makin lama makin pelan, makin intim. Aku bisa ngerasain jarak kami yang semakin tipis. Dia sempat diam sejenak, lalu menatapku lama. Tatapannya dalam, bikin aku salah tingkah. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Setiap kali aku sama kamu, aku lupa dunia luar. Rasanya aku cuma pengen ada di sini, sama kamu." Kata-kata itu bikin aku terpaku. Aku nggak bisa jawab, cuma bisa menunduk, jari-jariku gelisah memainkan ujung gaunku. Perlahan, tangannya menyentuh tanganku. Hangat, lembut. Aku mencoba menarik, tapi dia menahannya. Nggak dengan paksa, tapi dengan kelembutan yang justru bikin aku nggak bisa nolak. Aku mengangkat wajah, dan di situ aku menemukan matanya yang begitu dekat, begitu intens. Detik itu, aku kalah. Ketika dia mendekat dan memelukku, tubuhku kaku sesaat, lalu melebur dalam hangatnya. Pelukan itu begitu kuat, tapi juga penuh kasih. Bisikan manisnya di telingaku bikin bulu kuduku merinding. "Kamu istimewa. Kamu pantas disayang." Aku menutup mata dan untuk pertama kalinya aku membiarkan diriku hanyut. Sentuhan kecil di tanganku, pelukan erat yang menenangkan, tatapan matanya yang seolah menelan seluruh kegelisahanku. Gairah itu ngalir begitu aja. Aku nggak bisa menghentikannya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku lagi mengkhianati rumah tanggaku. Tapi anehnya, di pelukan Adrian, aku merasa hidup kembali. Aku merasa berarti lagi. Setelah malam itu, aku pulang dengan hati berantakan. Di dalam mobil, aku cuma bisa menatap jendela, melihat lampu-lampu kota yang blur karena air mata. Suamiku masih menunggu di rumah. Entah sedang tidur atau masih sibuk dengan laptopnya. Aku merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu kalah oleh sensasi yang baru saja aku alami. Aku masuk rumah pelan-pelan. Suamiku memang sudah tidur. Aku berdiri lama di depan ranjang, menatap wajah lelahnya. Perasaan bersalah makin menghantamku. Tapi kemudian aku ingat tatapan Adrian. Ingat pelukannya, ingat bisikannya, dan aku terjebak di antara dua dunia yang sama-sama menuntut bagian dariku. Hari-hari berikutnya aku nggak bisa berhenti mikirin Adrian. Setiap kali HP-ku bunyi, aku langsung deg-degan. Setiap kali ada pesan masuk darinya, aku merasa jadi orang yang paling beruntung. Adrian tahu persis gimana cara bikin aku merasa istimewa. Dia nggak pernah absen untuk nanyain aku, memastikan aku baik-baik aja, bikin aku ketawa dengan candaan receh, bahkan kadang kirim foto dirinya cuma buat bilang, "Aku kangen kamu." Hubungan ini berkembang cepat, jauh lebih cepat dari yang aku kira. Dari sekedar obrolan ringan, sekarang berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Gairah yang sebelumnya terselubung, kini makin nyata. Aku tahu aku harusnya berhenti. Aku tahu aku harusnya kembali ke jalan yang benar. Tapi aku nggak bisa. Aku terlalu jauh tenggelam. Aku makin yakin. Kayaknya aku beruntung banget bisa dicintai CEO muda kayak gini. Aku percaya pada setiap kata-katanya, pada setiap janji manisnya. Dan aku nggak sadar, sebenarnya aku sedang membuka pintu yang nggak pernah bisa kututup lagi. Hari-hari setelah momen penuh gairah itu jadi terasa semakin aneh, sekaligus indah buatku. Adriel makin manis. Dia masih rajin kirim pesan sejak pagi, masih sering bilang kalau dia kangen, masih sering ajak ketemuan. Tapi entah kenapa, aku mulai notice sesuatu yang berbeda. Ada kalanya dia kayak sengaja mengalihkan topik kalau aku nanya lebih detail tentang kehidupannya. Kadang dia juga suka cerita soal bisnisnya yang katanya lagi sibuk banget, proyek sana-sini yang harus dia urus, bahkan sampai harus pulang larut malam. Awalnya aku nggak curiga, aku percaya aja sama semua ucapannya. Aku pikir ya memang wajar, seorang CEO sibuk ngurusin bisnis besar. Lagi pula, aku merasa beruntung banget bisa dekat sama pria sekeren dia. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Beberapa kali dalam obrolan kami, Adrian sering banget nyeletuk soal bisnisnya yang lagi butuh tambahan dana.
Aku lagi ada proyek gede banget sayang. Kalau berhasil, keuntungannya bisa lipat ganda. Masalahnya, aku lagi butuh dana cepet. Awalnya aku cuman senyum ngedengerin. Aku pikir dia cuma cerita aja, kayak pengen curhat tentang pekerjaannya. Tapi kok lama-lama topiknya itu lagi. Pernah juga dia bilang, aku percaya kamu orang yang tepat buat aku. Kalau kita serius, aku pengen kita punya masa depan bareng. Cuma, aku lagi ada satu proyek besar. Kalau ini berhasil, kita bakal hidup tenang. Kalimat itu bikin aku baper sekaligus bingung. Aku tahu, aku nggak seharusnya mikirin masa depan bareng dia, karena aku masih punya suami. Tapi kata-kata Adrian terlalu indah buat diabaikan. Lama-lama, aku jadi mulai kepikiran. Mungkin ini kesempatan aku buat ngebantu dia, biar dia lihat kalau aku bener-bener serius sama hubungan ini. Aku pengen buktiin kalau aku bukan cuma main-main. Akhirnya setelah beberapa kali dia cerita soal kebutuhannya, aku nekat. Aku keluarin sebagian tabungan pribadiku. Uang yang selama ini aku simpen buat jaga-jaga kalau ada keperluan mendesak. Nominalnya nggak main-main, tapi aku percaya, aku yakin Adrian bakal jaga uang itu, bahkan mungkin melipat gandakan lewat bisnisnya. Rasa deg-degan waktu transfer pertama kali itu masih aku inget banget. Jari-jariku gemeter waktu masukin nominal dan nomor rekening. Tapi begitu aku kirim bukti transfer ke Adrian, dia langsung balas dengan kata-kata manis. Sayang, kamu nggak tahu betapa aku terharu. Kamu orang pertama yang bener-bener percaya sama aku. Aku janji, ini awal masa depan kita. Aku bakal bahagiain kamu. Kalimat itu bikin aku meleleh. Aku merasa aku nggak salah pilih. Aku merasa langkahku benar. Aku bahkan sempat nangis haru, karena selama ini aku nggak pernah dapat kata-kata kayak gitu dari suamiku. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, Adrian mulai lagi cerita soal proyek barunya. Katanya butuh tambahan dana lagi. Aku sebenarnya sempat ragu, tapi setiap kali dia ngomong, selalu ada kalimat-kalimat manis yang bikin pertahananku runtuh. Akhirnya aku nurut lagi. Kali ini aku bahkan nekat ambil dari rekening bersama aku sama suami. Aku tahu ini gila. Aku tahu kalau sampai ketahuan aku bisa hancur. Tapi pikiranku saat itu cuma satu. Ini buat masa depan aku dan Adrian. Buat kehidupan yang lebih bahagia, jauh dari rasa sepi yang selama ini aku rasain. Nominal yang aku kasih makin besar. Rasanya deg-degan setiap kali aku tarik uang itu. Aku selalu berdoa suamiku nggak sadar, atau kalaupun sadar, aku bisa cari alasan. Aku tahu aku main api gede banget, tapi aku udah jauh buat mundur. Awalnya setelah uang mengalir, Adrian makin manis. Dia lebih sering bilang cinta, lebih sering ajak ketemuan, lebih banyak janji soal masa depan. Aku makin yakin kalau semua pengorbananku ini nggak sia-sia. Aku bahkan sempat mikir, mungkin suatu hari nanti aku bener-bener bisa ninggalin rumah tanggaku dan memulai hidup baru sama dia. Tapi lama-lama, sikap Adrian mulai berubah. Teleponku sering gak diangkat, chatku balasnya lama banget, bahkan kadang cuma 1-2 kata kayak sibuk atau lagi meeting. Aku sering nungguin sampai berjam-jam, tapi jawabannya selalu sama. Maaf ya sayang, aku lagi sibuk banget. Awalnya aku coba maklum. Aku pikir ya mungkin benar dia lagi sibuk urusan bisnis. Tapi makin lama aku makin ngerasa aneh. Dulu dia selalu punya waktu buat aku, bahkan kalau tengah malam sekalipun. Sekarang rasanya aku kayak cuman jadi selingan. Tapi setiap kali aku mulai curiga, setiap kali aku mau marah atau nuntut, Adrian selalu tahu cara bikin aku lemah lagi. Begitu ketemu langsung, dia selalu datang dengan senyum hangatnya. Dengan belayan lembut di tanganku, dengan tatapan mata yang seolah bilang aku adalah satu-satunya buat dia. Aku bisa marah lewat chat, bisa nangis karena ngerasa diabaikan, tapi begitu dia ada di depan mata, semua runtuh. Aku kembali jadi perempuan yang luluh hanya dengan senyumannya. Dan itulah yang bikin aku makin terjebak. Ada sisi dalam diriku yang mulai berbisik. Kok aneh ya? Kenapa setiap kali aku kasih uang, dia jadi makin jauh? Kenapa tiap kali aku nurut, dia malah susah dihubungi? Tapi sisi lain diriku menolak pikiran itu. Aku nggak mau mikir buruk tentang Adrian. Aku terlalu sayang, terlalu percaya, terlalu buta. Aku terus menenangkan diri dengan alasan-alasan yang aku buat sendiri. Dia cuma sibuk, dia pasti lagi kerja keras buat masa depan kita. Kalau berhasil, semua pengorbananku bakal kebayar.
Aku paksa diriku buat percaya sama semua itu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Adrian. Senyumannya yang selalu bisa bikin aku luluh itu ternyata menyimpan rahasia yang gak pernah aku benar-benar mengerti. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Suamiku udah lama tertidur. Napasnya terdengar teratur. Sementara aku gelisah gak karuan. Pikiranku penuh sama Adrian. Aku udah lama ngerasa ada yang aneh, tapi selalu aku tepis dengan alasan. Malam itu aku gak bisa lagi tenang. Ada dorongan kuat buat cari tahu sendiri siapa sebenarnya dia. Aku buka laptop pelan-pelan supaya gak ganggu suamiku. Jari-jariku gemetar waktu aku ketik nama perusahaan yang katanya milik Adrian. Aku enter, lalu layar menampilkan hasil pencarian. Tapi kosong. Gak ada satupun yang relevan. Gak ada website resmi, gak ada berita, gak ada jejak sama sekali. Aku coba ulang beberapa kali, ganti kata kunci, tapi tetap nihil. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Aku bilang ke diriku sendiri, mungkin dia memang perusahaan kecil atau baru berkembang, jadi belum banyak yang tahu. Tapi, bukannya dia selalu cerita soal proyek besar? Bukannya dia sering pamer kalau lagi meeting dengan investor asing? Rasanya nggak masuk akal kalau benar-benar nggak ada jejak digital sama sekali. Kegelisahan itu makin besar sampai aku nggak bisa tidur. Keesokan harinya, aku coba tanya-tanya ke kenalan. Aku memang bukan orang bisnis, tapi aku punya beberapa teman yang sering main di dunia usaha. Sore itu, aku WhatsApp salah satu dari mereka. Aku bilang kalau aku kenal sama seorang CEO muda bernama Adrian. Lalu aku sebutin nama perusahaan yang sering dia ucapkan. Balasan yang aku terima bikin tubuhku langsung dingin. Adrian? CEO? Gak ada tuh. Hati-hati ya, gue pernah dengar nama itu. Katanya dia udah banyak nipu perempuan. Modusnya sama, ngaku-ngaku sukses, terus minta investasi. Tanganku langsung lemas. Aku baca ulang pesan itu berkali-kali. Rasanya kepalaku berat banget, dada sesak. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Semua potongan puzzle yang selama ini aku abaikan tiba-tiba nyambung jadi satu. Pesan manisnya, rayuan tentang masa depan, sentuhan lembutnya, bahkan setiap kali dia cerita soal proyek besar yang butuh dana cepat, semuanya cuma akal-akalan. Aku coba nggak langsung percaya, tapi hati kecilku tahu itu benar. Naluriku teriak kencang, aku udah ditipu. Malam itu aku panik. Aku coba hubungi Adrian. Aku telepon berkali-kali tapi nada sambung terus masuk ke mailbox. Aku kirim chat panjang, nuntut penjelasan, nanya kebenaran, tapi tanda centang 2 nggak pernah berubah. Aku makin kalut. Aku coba DM di sosial media yang dulu pernah dia kasih. Ternyata, semua udah nggak bisa. Akun yang aku ikuti tiba-tiba menghilang, kayak lenyap di telang bumi. Aku coba lagi lewat nomor lain, aku pinjam HP temanku buat nelpon. Awalnya masuk, tapi nggak diangkat. Beberapa menit kemudian, nomor itu juga udah nggak bisa dihubungi. Degup jantungku makin kacau, air mataku jatuh deras. Malam itu aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku sendiri. Rasanya kosong. Semua uangku lenyap, semua kepercayaan yang aku kasih hancur. Dan yang lebih sakit, aku sadar, bukan cuma uang yang dia ambil. Adrian udah berhasil mencicipi aku. Dia udah ambil sisi paling rapuh dari diriku. Semua itu bukan karena cinta, bukan karena ketulusan. Semuanya cuma trik licik buat memuluskan rencananya. Aku merasa dipermainkan, dilecehkan, ditertawakan. Rasa malu membanjiri diriku. Malu karena aku bisa sebodoh itu. Malu karena aku percaya buta pada seorang pria yang bahkan gak jelas asal-usulnya. Malu karena aku rela mengkhianati suamiku demi seseorang yang ternyata penipu. Malam itu aku gak bisa berhenti menangis. Ingatan tentang setiap tatapan manis Adrian berubah jadi pisau yang menusuk jantungku. Setiap kata cintanya kini terdengar palsu dan menjijikan. Pelukan hangatnya yang dulu bikin aku merasa hidup, sekarang terasa kotor seakan menodai siapa aku sebenarnya. Aku ingin marah, ingin teriak, ingin cari dia dan minta semua kembali. Tapi apa daya? Semua kontak udah diblokir, semua jejak hilang. Aku cuma bisa terpuruk, menyadari kenyataan pahit aku cuma korban dari permainan seorang pria yang pandai berbohong.
Yang lebih menyesakan, aku harus kembali ke rumah, pura-pura jadi istri yang baik, menyapa suami dengan senyum, padahal dalam hatiku remuk redam. Aku bawa rasa hancur ini sendirian, gak ada tempat buat cerita. Aku terlalu takut kalau suamiku tahu. Aku takut dia gak cuma marah, tapi juga jijik sama aku. Malam-malam berikutnya aku jadi gak bisa tidur. Setiap kali pejamkan mata, aku selalu kebayang wajah Adrian. Bukan wajah penuh tinta, tapi wajah seorang penipu yang puas setelah menghisap habis semua yang aku punya. Aku sadar inilah kenyataan yang menamparku keras. Aku bukan lagi perempuan yang dimanja pria kaya. Aku cuma korban yang ditinggalkan dengan luka, dengan aib, dan dengan penyesalan yang gak akan pernah hilang. Beberapa minggu berlalu sejak aku terakhir kali melihat wajah Adrian. Luka itu masih terbuka. Rasa bersalah menumpuk, dan setiap malam aku susah tidur. Bayangan tatapan matanya, pelukannya, dan janji-janji manisnya terus menghantui. Tapi yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa aku sudah mengkhianati suamiku sendiri. Aku berusaha bertingkah normal, seakan semuanya baik-baik saja. Tapi jelas itu nggak mungkin. Wajahku sayu, mataku kosong, dan seringkali aku melamun tanpa sadar. Suamiku, yang biasanya jarang ada di rumah, tiba-tiba mulai lebih sering pulang. Awalnya, aku kira karena pekerjaannya sedang longgar. Aku tidak pernah menyangka kalau semua itu ada maksud tersembunyi. Sore itu, aku lagi duduk di ruang tamu. Gelas teh di meja masih mengepul, tapi aku cuma memandanginya tanpa minat. Pikiranku kemana-mana. Sampai suara pintu depan terbuka, dan suamiku masuk dengan langkah pelan tapi mantap. Dia tampak serius, wajahnya tenang, tapi justru bikin aku makin deg-degan. Dia duduk di hadapanku, menatapku lama, lalu berkata dengan nada datar, "Kita perlu bicara." Aku langsung kaku. Kata-kata itu, buat perempuan seperti aku yang punya rahasia besar, terdengar seperti vonis mati. Aku coba tersenyum, berpura-pura nggak paham maksudnya. "Bicara apa, Mas?" Tanyaku dengan suara gemetar. Dia nggak langsung jawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan laptop dari tas kerjanya, menaruh di meja, lalu membukanya perlahan. Yang kulihat di layar, bikin darahku berhenti mengalir seketika. Foto-foto. Aku dan Adrian di restoran, aku dan Adrian di lobi hotel, bahkan ada rekaman video kami sedang masuk ke sebuah private room. Semua jelas. Semua tak terbantahkan. Aku menutup mulutku dengan tangan, tubuhku bergetar hebat. "Mas, aku bisa jelasin," kataku terbata-bata. Tapi suamiku hanya menggeleng pelan. Senyum tipisnya muncul tapi bukan senyum hangat yang biasa kulihat. Itu senyum dingin. Penuh sindiran. "Nggak usah dijelasin. Aku udah tahu semuanya sejak awal." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku terpaku, nggak percaya. Sejak awal?" Tanyaku. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Menatapku tajam. "Adrian, itu bukan siapa-siapa. Dia bukan CEO, bukan pengusaha. Dia temanku. Teman lama yang aku minta tolong buat nguji kamu. Dan ternyata, kamu gagal total." Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Tangis pecah, tapi bukan hanya karena rasa bersalah. Ada rasa sakit yang gak bisa gue deskripsikan. Aku bukan hanya ditipu oleh Adrian, tapi juga dipermainkan oleh suamiku sendiri. Semua rasa malu, marah, dan hancur bercampur jadi satu. Suamiku melanjutkan dengan nada pelan, tapi setiap katanya seperti pisau menusuk dada. "Uang yang kamu kasih ke dia, jangan khawatir. Itu nggak hilang. Semua balik ke aku. Aku sengaja biarin. Kamu percaya biar tahu sejauh mana kamu rela ngorbanin demi orang asing. Dan ternyata, kamu rela ngorbanin semuanya. Tabunganmu, tabungan kita, bahkan harga dirimu." Aku menatapnya dengan mata bengkak. Berusaha mencari sedikit belas kasih. Tapi yang kulihat hanya sorot kecewa yang dalam. "Mas, aku salah. Aku khilaf. Aku cuma butuh perhatian." Suaraku pecah di tengah kalimat. Dia bangkit berdiri, menatapku dari atas. Aku tahu
Kamu butuh perhatian. Tapi cara kamu nyari perhatian dengan cara ini, kamu bahkan gak sadar. Kamu bukan cuma kehilangan uang. Kamu juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan. Dan sekali kepercayaan itu pecah, gak akan bisa balik seperti semula. Aku terisak, memohon, mencoba menyentuh tangannya, tapi dia menarik diri. Tatapannya tetap dingin. Aku udah tahu kamu gampang goyah. Dan sekarang, aku gak bisa lagi mandang kamu dengan cara yang sama. Malam itu, setelah dia masuk ke kamar dan meninggalkanku di ruang tamu, aku hanya bisa terduduk lama. Tangisku udah gak keluar lagi, karena semua air mata rasanya udah habis. Kepalaku penuh dengan kenyataan pahit. Ternyata aku bukan hanya korban penipuan Adrian, tapi juga pion dalam permainan suamiku. Aku kira aku yang mainin, ternyata akulah yang dimainin habis-habisan. Aku pikir aku cerdas menyembunyikan rahasia, tapi sebenarnya aku cuma jatuh ke dalam perangkap yang mereka pasang dengan rapi. Dan saat itu aku sadar, bukan uang yang hancur dariku, tapi rasa hormat suamiku yang takkan pernah kembali. Endingnya jelas, aku gak cuma kehilangan hartaku, tapi juga kepercayaan, harga diri, dan mungkin pernikahanku. Semua karena satu langkah salah yang berubah menjadi jurang tak berdasar. Selingkuhanku ternyata bukan CEO, melainkan penipu yang dipakai suamiku sendiri untuk membuka mataku. Dan aku, dengan segala kebodohanku, jadi korban sekaligus pelaku dalam drama pahit ini. Apakah hidupku masih bisa kembali normal setelah malam itu? Aku sendiri nggak tahu. Yang jelas, aku takkan pernah sama lagi.